Anggota itu berpikir kembali uang lah, ya. Ditahan toh nggak kembali uang juga buat apa gitu kan? Bahwa pidana atau proses hukum pidana tidak mengembalikan uang-uang tersebut. Pengembalian uang-uang tersebut masuk di dalam ranah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Devi Juitasari di program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang mana akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Vlog official Adi Warman juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas implikasi hukum gagal bayar Koperasi Sejahtera Bersama. Baiklah, sebelum acara kita mulai, simak tayangan berikut. Jangan lupa Anda like dan komen, kemudian subscribe ke Serambi Adi Warman. Keberadaan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama diharapkan mampu mendorong perkembangan ekonomi kerakyatan menuju masyarakat Indonesia sejahtera. Alhamdulillah, sukses, sejahtera, mulia. Yes, 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 yes. Iming-iming imbal hasil pada saat kemudian mempercayakan dananya di koperasi gagal bayar ini dan kemudian gagal untuk mendapatkan imbal hasil yang diiming-imingkan. KSB katanya mengeluarkan surat edaran yang berbunyi bahwa sertifikat simpanan kita untuk yang berjangka dan itu tidak bisa kita ambil, harus diperpanjang secara otomatis. Operasi simpan pinjam itu tidak termasuk dalam jenis lembaga keuangan. Operasi itu adalah community based economy. Oleh karena itulah maka koperasi simpan pinjam itu tidak diawasi OJK. Kalau yang diawasi OJK itu adalah lembaga keuangan ya, seperti bank, lembaga keuangan non-bank, dan pasar modal. Koperasi ini tidak masuk di situ sehingga memang tidak diawasi oleh sistem keuangan. Kami meminta kolom pembuktian, hati nurani terus-menerus. Dengarkan EPS. Koperasi yang sukses bukan koperasi yang memiliki SHU yang sangat besar, tetapi koperasi yang sukses adalah seberapa banyak anggota koperasi itu bisa disejahterakan. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Sahabat Serambi Adi Warman di rumah, kali ini kita sudah kedatangan Bapak Adi Warman. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik. Mbak Devi gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bapak. Melihat tayangan yang tadi sudah kita saksikan bersama, masyarakat begitu ricuh dengan adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh Koperasi Sejahtera Bersama atau KSB. Diduga penyimpanan dana di koperasi tersebut bukan disalurkan dalam pinjaman, melainkan disalahgunakan. Tentu saja hal ini sangat menyita perhatian publik, di mana money saving adalah harapan semua orang untuk bisa dipergunakan di kemudian hari pada saat yang tepat pastinya. Namun, lagi-lagi masyarakat bukannya untung malah buntung.
kembali lagi nih Pak, kepada tema mengenai koperasi yang gagal bayar. Sebenarnya faktor apa yang menyebabkan sebuah koperasi simpan pinjam bisa gagal bayar kepada para anggotanya Pak? Pertanyaan bagus ya Mbak Devi. Sebelum saya menjawab faktor apa yang menyebabkan sebuah koperasi simpan pinjam gagal bayar, tentunya saya menyampaikan keprihatinan yang mendalam kepada para anggota koperasi Sejahtera Bersama ya, yang sedang mengalami kasus ini. Bahkan saya dengar ada 7 lagi, jadi 8 koperasi bermasalah seperti ini. Ya, saya utarakan kenapa sih, apa yang menjadi penyebab sebuah koperasi simpan pinjam gagal bayar. Itu yang pertama ada 2 faktor ya. Yang pertama faktor dari internal koperasi itu sendiri, yaitu profesionalisme. Ya, pengurus koperasi tidak mampu melakukan secara profesional keahlian untuk mengelola dana tadi. Ya, kurangnya profesional. Yang kedua integritas. Ya, integritas pribadi juga di situ bermasalah. Ya, akuntabilitas, ya, pertanggungjawabnya pasti itu bermasalah. Transparan juga tidak transparan dengan para anggotanya. Kalau transparan dengan anggotanya, hitungan waktu itu tidak akan gagal bayar. Tertib penyelenggaraan manajemen koperasi itu sendiri. Ya, tadi dikatakan Mbak Devi disalahgunakan, ya nggak tertib tadi itu. Proporsional itu juga harus diterapkan, tapi ini gagal menerapkan itu. Hak dan kewajibannya, ya, itu di faktor-faktor internal. Di faktor eksternalnya apa? Pembinaan terhadap koperasi itu. Ya. Kita lihat di Undang-Undang Koperasi. Ya, pasal 1 kita lihat di situ jelas. Ya. Koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas ajas kekeluargaan. Bukan berarti dengan ajas kekeluargaan profesionalisme ditinggalkan. Bukan berarti karena kekeluargaan transparansi tidak diterapkan. Nah, ini pemahaman tentang koperasi itu sendiri. Di pasal 60 Undang-Undang Koperasi ini sudah sangat jelas ya, di Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 itu sudah sangat jelas di ayat 2-nya. Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Ya. Kita lihat di pasal 62-nya itu ada apa yang harus dilakukan pemerintah. Ya, membimbing usaha koperasi sesuai dengan kepentingan ekonomi anggotanya. Mendorong, mengembangkan, membantu pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan penelitian perkoperasian. Ya, terus memberikan kemudahan, membantu pengembangan jaringan. Di situ ada dengan lengkap memberikan bantuan konsultasi. Nah, di sini terlihat dalam faktor eksternalnya Kementerian Koperasi atau lembaga yang menaungi atau berkewajiban memberikan pembinaan koperasi gagal dalam tanda petik. Nanti dijawab seperti dalam video tadi, bahwa ini kita udah melakukan sesuai dengan kewenangan, kata pemangku kekuasaan di bidang koperasi. Satu sisi lagi OJK mengatakan bahwa ini bukan kewenangan saya. Ya, lembaga keuangan ini kita cuma perbankan dengan lembaga keuangan non-bank. Nah, lembaga keuangan non-bank juga koperasi simpan pinjam. Jadi ada area, ya, ada area abu-abu yang menyebabkan perilaku koperasi berulang lagi. Saya ingat sekali ya, tahun 80-an tahun 70-an ada koperasi Adil Makmur dan seterusnya. Sering kejadian seperti ini. Sekarang kena lagi seperti ini. Harusnya ya ini tidak akan terjadi kalau tidak tadi faktor eksternalnya diperbaiki. Ada pengawasan yang paham tentang pengelolaan keuangan.
Kalau bersandar aja kepada pengawasan dari Menteri Koperasi, ya saya nggak yakin bisa beres urusan ini. Pasti akan terulang lagi gitu, Mbak Devi. Baik Pak, terkait pembinaan koperasi, adakah peran dari Kementerian Koperasi itu sendiri Pak? Seperti saya katakan, peran Kementerian Koperasi yang diterangkan dalam pasal 62 tadi, ya, itu sudah sangat jelas. Akan tetapi khusus untuk ya koperasi simpan pinjam, lempar tanggung jawab. Wah, ranah ini batasan kami cuma sampai ini loh, yang dikatakan dalam pasal 62 gitu. Di luar dari itu kita nggak punya ini. Jadi satu sisi lagi OJK mengatakan kami tidak ikut mengawasinya. Nah ini saya terangkan dengan tegas, ada area abu-abu atau ada zona yang tidak diawasi. Nah ini harusnya pemerintah sadar ini ya, untuk melakukan pengawasan lebih bagus. Dia jangan hanya terbatas pada membimbing usaha koperasi, padahal yang membimbingnya itu lembaga yang membimbingnya nggak ngerti tentang keuangan. Oke lah, secara umum tentang koperasi bisa melakukan pembinaan, tapi pembinaan teknis khusus keuangan, pengawasan khusus keuangan tetap harus ada di OJK. Ya kalau undang-undangnya belum mengatur, arahkan ke sana, buat peraturannya. Ya. Ya, Pak. Oke. Lalu apa implikasi hukumnya bagi koperasi simpan pinjam yang gagal bayar? Ada dua implikasi hukum di situ. Yang pertama perdata, karena ada one prestasi. Ya, di dalam pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu diatur tentang one prestasi. One prestasi itu ada 3 jenis ya, yang perlu saya sampaikan. One prestasi yang benar-benar gagal melaksanakan prestasinya, debitur benar-benar gagal melaksanakan prestasinya atau kewajibannya. Yang kedua, melaksanakan tapi menyimpang. Melaksanakan tapi menyimpang gitu ya. Artinya Pak, nggak sesuai dengan perjanjian. Yang ketiga, telat melaksanakan. Ya. Jadi itu bisa dituntut. Ya, bisa dituntut karena one prestasi oleh para anggotanya. Yang pidana, ya, implikasi hukum pidananya, apabila ditemukan niat mens rea dari para pengurus untuk melakukan penggelapan atau penipuan dengan serangkaian kata-kata bohong, sebagaimana diatur di dalam pasal 378, ya. Apabila unsur-unsurnya terpenuhi, menguntungkan diri sendiri atau kelompoknya dengan keadaan palsu dan lain sebagainya di situ, maka bisa dikatakan melakukan penipuan 378. Ya, selama-lamanya dihukum 4 tahun. Kalau uang tadi ya tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya dalam perjanjian, dikelola tidak benar, maka nanti kena penggelapan. Ya. Penggelapannya juga nanti masuk ke pasal 372, bahkan penggelapan dalam jabatan. Itu juga ancaman hukumannya lumayan besar. Dan orang itu bisa ditahan. Bisa juga diterapkan undang-undang perbankan. Penyidik pintar, pasti menggunakan undang-undang perbankan. Dia tidak ada izin bank dan sebagainya. Ya. Terus TPPU bisa diterapkan di situ juga. Jadi pasal berlapis secara pidana akan diterapkan. Tapi perlu diingat kepada para anggota bahwa pidana atau proses hukum pidana tidak mengembalikan uang-uang tersebut. Pengembalian uang-uang tersebut masuk di dalam ranah perdata, ya, dalam gugatan one prestasi tadi. Nah, Pak Adi, boleh nih sedikit berikan sarannya bagaimana seharusnya peran pemerintah dan penegak hukum dalam kaitan kasus koperasi simpan pinjam KSB ini? Oke, kaitan dengan KSB, yang saya tahu proses KSB ini sekarang ada 2. Yang pertama, ada rekanan dari KSB ini melakukan kepailitan, ya, mempilotkan, ya, PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan informasi yang saya terima juga dikabulkan
Dan sekarang ini dalam proses perdamaian. Pasca putusan dalam proses perdamaian. Di mana di situ ada peran pemerintah untuk melakukan pengawasan ini. Memang ada kendalanya nanti di situ. Antara lain ada pro kontra mau ikut perdamaian atau tidak. Itu di sisi perdatanya yang saat ini. Pemerintah saya tahu membuat satgas untuk kasus seperti ini, kasus ini. Saya sesalkan, harusnya satgas itu di awal juga ada dicegah, pencegahan. Jangan sudah terjadi baru bentuk satgas. Dan kewenangan satgas juga ingat, satgas itu bukan APH, aparat penegak hukum. Ya. Itu paling rekomendasi. Ya. Dan ad hoc sifatnya. Orang-orang yang diambil di satgas juga ada tupoksinya sendiri. Dalam arti kewajiban sehari-hari mengemban jabatan tertentu. Digabungkan ke situ. Saya yakin juga satgas ini rapat aja susah ngumpul. Karena tugas masing-masing sudah ada. Tugas harian masing-masing. Kalau ngumpul juga nggak maksimal. Nah ini Menteri Koperasi memperhatikan ya. Agar ini bisa dilakukan satgas ini juga dari awal. Ya. Dari awal untuk bisa melakukan ini. Berikutnya, ke depan bagaimana? Ya, ke depan itu saya berharap area abu-abu terhadap penanganan kasus ini yang tadi tidak tersentuh. Ini bukan ranah OJK. Koperasi bilang tugas saya cuma sampai di sini. Harus ada hukum yang mengatur supaya jangan lempar tanggung jawab masing-masing. Oh, bukan tugas saya, bukan tugas kami. Itu akan sangat berbahaya. Proses hukum dalam kasus ini saya berharap tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu proses perdamaian yang sedang berlangsung. Jangan dijadikan alasan proses penyidikan kepolisian di Polda Jawa Barat itu mengganggu proses perdamaian. Nah, perlu sinkronisasi, perlu kerjasama antara Satgas tersebut dan penyidik Polri supaya tidak dibilang menjadi hambatan untuk penyelesaian kasus ini. Saya yakin dan percaya bahwa anggota itu berpikir kembali uang lah, ya, ditahan toh nggak kembali uang juga buat apa gitu kan. Jadi kedepannya kekompakan aparat penegak hukum dalam hal ini penyidik di Polda Jawa Barat dengan Satgas, ya, dan para pengurus serta anggota bisa memastikan perdamaian itu berjalan, pembayaran tepat waktu. Kalau nanti pembayaran skemanya itu juga dilanggar, itu uang prestasi lagi, niatnya udah beda dan harus tegas. Ya, saya tegaskan sekali lagi, penyidik harus tegas, tahan, dalam tahan apabila perlu perdamaian dilanjutkan dan sebagainya, ya bisa dilanjutkan. Jangan sempat nanti oknum-oknumnya malah lari-lari kalau tidak ditahan. Dan penahanan itu tidak boleh menghambat proses perdamaian yang sedang pasca putusan PKPU. Gitu loh Mbak Devi. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Adi Warman yang telah bersedia menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih kembali. Dan memberikan pemahaman yang sangat luar biasa tentunya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat tidak hanya untuk saya, tapi juga untuk masyarakat, semua yang ada di rumah pastinya. Demikianlah acara bincang-bincang kita kali ini. Saya, Devi Juitasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.